Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pembimbing, guru PAMO, dan dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Christian Hadinata. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di SMA Negeri Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai bukti pelaksanaan, saya tampilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, formulir uji kompetensi. Yang kedua, saya tampilkan koran online yang terbit tanggal 12 Juni 2023 . Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau baik semua. Pimpin doa kita hari ini. Baik Pak. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita hari ini dapat mendapat berkah ya. Silakan Sarin. Siap Pak. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan baju yang belum dimasukkan ke dalam, silakan dimasukkan ke dalam. Kemudian dasinya dirapikan dulu, ada sampah silakan dibuang ya. Oke, kita lanjut. Absen dulu. Rahma. Hadir. Saharin. Hadir Pak. Ferli. Hadir. Farel. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu ya. Menyanyikan lagu nasional untuk menumbuh kecintaan kita terhadap tanah air kita ya. Oke, semuanya berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, Pak ingin tanya, minggu kemarin kita belajar apa? Bahaya nafza. Apa itu nafza? Nah, contoh nafza apa? Berarti kalian masih ingat ya tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang pergaulan sehat remaja. Ada yang pernah dengar apa itu pergaulan sehat? Ada pernah dengar? Apa itu pergaulan? Pernah ya? Kalau bicara tentang pergaulan sehat, berarti ada pergaulan Tidak sehat. ya, apa pergaulan sehat? Contoh, Melakukan hal yang positif. melakukan hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang tidak sehat, Negatif. negatif. Salah satu contoh,
mengkonsumsi obat-obat. Nah, itu ya. Pak akan memotivasi kalian dulu supaya kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, motivasinya ini Pak cari berbentuk sebuah video kisah 4 botol. Halo sahabat BG Studio, kali ini kami akan berbagi mengenai cerita inspiratif yang menjadi salah satu alasan kenapa kami membuat channel ini, yaitu untuk menciptakan suasana dan lingkungan positif, bisa memotivasi dan menginspirasi pengunjung semua. Penasaran? Ini dia ceritanya. Ini adalah kisah mengenai 4 Coca-Cola kaleng. Keempat Coca-Cola kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama dan kemudian didistribusikan dengan kendaraan yang sama ke tempat-tempat yang berbeda. Pemberhentian pertama adalah warung pinggir jalan. Coca-Cola kaleng itu dipajang di rak bersama dengan minuman merek lainnya dan diberi harga Rp8.000. Pemberhentian kedua adalah restoran. Di sana Coca-Cola kaleng kedua dimasukkan ke dalam kulkas agar dingin dan dijual dengan harga Rp15.000. Pemberhentian terakhir adalah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Coca-Cola kaleng ketiga tidak ditempatkan di rak atau di dalam kulkas. Coca-Cola kaleng ini hanya akan dikeluarkan jika ada pesanan dari pelanggan. Dan ketika ada pelanggan yang memesan, Coca-Cola kaleng ini akan dikeluarkan bersama dengan gelas kristal berisi batu es. Semua disajikan di atas baki dan pelayan hotel akan membuka Coca-Cola kaleng ini, menuangkannya ke dalam gelas dan dengan sopan menyajikannya ke pelanggan. Harganya adalah Rp60.000. Lalu bagaimana dengan Coca-Cola kaleng keempat? Coca-Cola kaleng itu jatuh masuk ke dalam selokan yang berisi air comberan ketika proses pengiriman. Walaupun ada yang melihat, namun tidak ada yang mengambil, bahkan cenderung menjauhi karena menebarkan bau dan tercampur dengan air comberan yang kotor. Sahabat BG Studio, mengapa keempat Coca-Cola kaleng tersebut memiliki harga yang berbeda? Padahal diproduksi dari pabrik yang sama, diantar dengan kendaraan yang sama, dan bahkan mereka memiliki rasa yang sama. Ya, benar, karena mereka berada di lingkungan yang berbeda. Sama seperti Coca-Cola kaleng tersebut, lingkungan kita pun mencerminkan seberapa besar kita akan dihargai. Oke, tadi ada video motivasi kisah 4 Coca-Cola. Nah, apa hikmah dari video tadi menurut kalian? Lebih memilih teman itu yang positif dibandingkan dengan yang negatif. Walaupun kita baik tapi bukan negatif, kita akan dianggap negatif. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Nah, kompetisi dasar kita hari ini itu yang pertama, kalian harus memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Yang berikutnya, yang nomor 2 itu kalian harus mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Itu kompetisi dasar kita hari ini. Yang berikutnya ada tujuan pembelajaran kita. Ini tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan konsep pergaulan sehat tadi. Ya. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis konsep prinsip pergaulan sehat. Yang terakhir, kalian harus mampu mempresentasikan apa itu pergaulan sehat antar remaja. Ya, ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Berikutnya, nah apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Ini manfaatnya, manfaat mempelajari pergaulan sehat dalam kehidupan dapat membuat hidup lebih bahagia, terhindar dari stres karena lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang yang positif. Nah, untuk penilaian kita hari ini ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sikap ambil dari proses pembelajaran kita hari ini, kemudian pengetahuan nanti ada setelah pembelajaran kita hari ini ada Google Form yang harus kalian jawab. Terus untuk keterampilan nanti Pak ngambil nilai pada saat kalian melakukan presentasi nanti ya. Coba Lesta tolong dibaca apa itu pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Coba Bika, tolong baca Bika.
sehat, suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Ya, coba sini, kalau mereka sini. Remaja ialah peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Ya, jadi remaja itu peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Inilah kalian. Masa remaja inilah masa yang paling rawan, menentukan masa depan kalian ingin apa, menjadi apa, dan bagaimana. Masa remaja itu ada dua. Pergaulan sehat itu orang yang tidak menutup diri. Tahu yang menutup diri? Tahu. Tidak berinteraksi dengan yang lain. Jadi yang terjadi itu terdiam, dia. Sedangkan kita hidup itu harus berinteraksi dengan yang lain. Itu namanya pergaulan. Dan jangan juga terlalu bebas. Jadi kita. Nah, apa yang terjadi pada gambar berikut ini ya? Yang pertama itu ada gambar pergaulan tidak sehat. Nah, itu contoh pergaulan tidak sehat. Apa itu? Anak sekolah, Anak SMA, anak sekolah, mabuk dan berpacaran. Apa yang bisa terjadi jika mereka melakukan hal-hal ini? Tidak sadar. Tidak sadar. Ketika tidak sadar akan tidak mungkin kan langsung hamil 2-3. Ada proses. Akhirnya melakukan kehilafan yang tidak kita inginkan. Hamil 2-3. Ini contoh pergaulan yang tidak Sehat. Yang berikutnya, Pergaulan sehat. apa pergaulan sehat itu? Bermain, olahraga. Ya, ini inti pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak baik-baik, dipahami baik-baik video ini ya. Oke. Pemirsa, beda dengan hamil di luar nikah bersama kekasihnya, seorang siswi SMP di Jombang tega membuang bayinya ke sungai. Kasus ini terungkap setelah petugas medis yang hendak melakukan suntik vaksin COVID-19 curiga dengan gelagat korban yang menolak vaksin. Setelah diperiksa, siswa SMP itu akhirnya mengaku telah melahirkan bayi dan membuangnya di sungai awal bulan Juli lalu. Tersangka MNN hanya bisa pasrah saat digelar polisi ke Mapolres Jombang. Remaja 17 tahun ini ditangkap karena melakukan persetubuhan dengan APP, seorang gadis di bawah umur hingga hamil. Sang gadis yang masih duduk di bangku SMP itu juga ditangkap karena membuang bayi yang baru dilahirkan di sungai awal bulan Juli lalu. Kasus persetubuhan anak di bawah umur dan pembuangan bayi saat APP hendak menjalani vaksin COVID-19 saat akan disuntik, gadis 14 tahun itu menolak tanpa alasan yang jelas. Karena curiga, petugas medis lantas melakukan pemeriksaan hingga akhirnya APP mengaku baru melahirkan dan membuang bayinya ke sungai. Tanpa menunggu lama, polisi kemudian menangkap kekasihnya yang menghadiri sang gadis. Nah, sekarang kalian buat kelompok sesuai yang sudah kita sepakati kemarin. Itu kelompok pertama Lesta, Adriano, Ramia, Nabila, Uswa, Erwin, dan Linda ya, kelompok 1. Ini yang mana ya? Ini Pak berikan LKPD, korban kerja peserta didik. Nah, tugas kalian dari video tadi, silakan identifikasi apa penyebab, kenapa tadi anak tadi bisa hamil 2 nikah, kenapa dia membuang bayi, dan kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Pecahkan solusinya apa supaya kalian terhindar dari seperti yang video tadi, ya? Paham? Nah, sekarang Pak ada waktu, silakan kalian kerjakan LKPD dengan kelompok, kalian diskusikan bersama-sama. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian presentasikan ya. Boleh kalian cari bahan dari bahan ajar yang sudah Pak letakkan dari meja tadi. Kemudian boleh juga kalian buka HP, boleh cari di Google itu. Apa ini?
yang tidak bisa kalian bacakan boleh tanyakan ke Pak, kita cari solusinya bagaimana ya. Oke. Kalau sudah semua, kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, faktor yang mempengaruhi penyebab pergaulan sehat, memiliki akhlak yang baik, sopan dan ramah kepada orang lain, saling menghargai, saling memahami. Pergaulan tidak sehat, rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri terhadap bahaya, nilai agama cenderung kurang, gaya hidup yang kurang baik. Dampak yang akan timbul dari pergaulan sehat, mengurangi stres, hidup semakin bahagia, meningkatkan kesehatan, meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Pergaulan tidak sehat, ketergantungan obat-obatan terlarang, menurunnya derajat kesehatan, stres, meningkatkan kriminalitas. Upaya pemecahan masalah pergaulan tidak sehat, berbanyak kegiatan positif, rajin beribadah, ingat orang tua, mendekatkan diri dengan agama, berpendirian kokoh, selektif dalam memilih teman. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk ya, dari hasil presentasi tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, silakan. Silakan. Oke. Ini, Pak Rep ya, ini menanyakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Apa saja dampak negatif dari pergaulan yang tidak sehat pada remaja? Ya, silakan. Dari kelompok 1, jawab dari pertanyaan kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang kemarin. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja dampak negatif dari pergaulan yang tidak sehat pada remaja? Dampak negatif dari pergaulan yang tidak sehat pada remaja adalah masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. Masalah perilaku seperti merokok, minum minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan menggunakan narkoba. Rendahnya prestasi akademik, menurunkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang, serta masalah hukum seperti penangkapan dan penjara. Oke, mana bisa dipahami kelompok 4? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup, kelompok 1 selesai, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, siapa yang ingin dipresentasikan? Topika. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, makna dari pergaulan sehat dan pergaulan sehat remaja, yaitu kerjasama untuk melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan yang tidak sehat itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal yang negatif lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab dari bentuk atau contoh perilaku pergaulan sehat dan tidak sehat tersebut. Kondisi fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalankan aktivitas kebebasan emosional, masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Contoh dari pergaulan sehat, kegiatan pengembangan diri, kelompok belajar, kegiatan keagamaan sosial, agama yang dianut, kegiatan karang-tarunan, kegiatan pencinta alam. Sedangkan contoh pergaulan yang tidak sehat yaitu merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas.
Dampak pergaulan tidak sehat, mengonsumsi obat yang terlarang, meningkatkan komunitas, menyebar penyakit, menurunnya prestasi. Contohnya yaitu bergaul dengan teman seorang poya-poya, menggunakan sosial media untuk hal-hal yang buruk seperti menggurui orang lain. Upaya pemecahan masalah pergaulan tidak sehat. Upaya yang dilakukan memilih pergaulan atau lingkungan yang baik serta tidak mudah terpengaruh dengan ajaran teman yang tidak baik. Baiklah, hanya ini saja presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya mewakili dari kelompok kami ingin bertanya, mengapa remaja perlu batasan dan aturan dalam pergaulan bebas? Ya, mengapa remaja itu perlu batasan dan aturan Dalam pergaulan bebas? Ya, mengapa? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Penting bagi remaja untuk memiliki batasan dan aturan dalam pergaulan sehat karena dapat membantu mereka untuk menghindari perilaku yang merugikan dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Aturan dan batasan juga membantu remaja untuk menetapkan nilai-nilai yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Jika lingkungannya tidak baik, maka anak itu akan tumbuh menjadi tidak baik. Tapi apabila anak ini di lingkungan dari kecil, di lingkungan yang baik, maka akan tumbuh menjadi anak yang baik. Oke, cukup ya dari presentasi dari kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 3? Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi ialah faktor dari lingkungan dan orang tua. Lingkungan sehat dan melahirkan remaja sehat. Sebaliknya, lingkungan kurang baik dan membentuk pribadi remaja kurang sehat. Lingkungan kurang baik dapat menjerumuskan remaja ke pergaulan tidak sehat ataupun pergaulan bebas. Dampak yang akan timbul dari pergaulan sehat, berakhlak baik, sopan dalam bertutur kata kepada sebaya yang lebih muda, terlebih kepada orang tua. Dampak dari pergaulan tidak sehat. Perubahan lingkungan, pergaulan sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal-hal negatif, rasa malas, terjadi perubahan emosi, pikiran, dan tanggung jawab. Silakan kelompok 4, presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab dari bentuk perilaku pergaulan sehat dan tidak sehat. Faktor penyebab pergaulan sehat: memiliki akhlak yang baik, saling menghargai, saling memahami, minimnya perhatian orang tua. Faktor penyebab pergaulan tidak sehat: rendahnya kontrol diri, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, gaya hidup yang kurang baik. Dampak pergaulan sehat membuat hidup semakin bahagia, meningkatkan tujuan positif dan meningkatkan kesehatan. Dampak pergaulan tidak sehat: ketergantungan obat-obatan terlarang, hancurnya masa depan, dan menurunnya kemampuan untuk berpikir positif dan menjadi orang yang serakah. Dan selanjutnya, upaya pemecahan masalah pergaulan tidak sehat, kita harus pandai memilih ruang lingkup pertemanan yang positif. 2. Menanamkan kesadaran diri bahwa bahayanya pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. 3. Melindungi dampak negatif yang akan terjadi jika kita terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. 4. Saling memahami perbedaan. Baiklah, apa yang ingin ditanyakan? Oke, kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi pergaulan tidak sehat tadi? Ada banyak ya, terutama itu faktor lingkungan. Karena sudah dari awal kita menjelaskan faktor yang paling banyak mempengaruhi lingkungan itu adalah faktor yang tidak sehat tadi, faktor lingkungan tadi.
Apabila kalian berada di lingkungan baik, maka kalian akan menjadi anak yang baik. Nah, ya, kebiasaan buruk itu bisa menghilangkan kebiasaan baik. Nah, sekarang setelah kita diskusi kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Pak kasih link ya. Link untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Silakan keluarkan HP. Sudah Pak kirim link. Nah, silakan dijawab pertanyaan dari Google Form itu untuk mengambil nilai pengetahuan kalian. Silakan. Oke, jawab ya. Nah, hasil kerja kalian tadi sudah Pak lihat, rata-rata sesuai prediksi Bapak, hampir semuanya itu menuntaskan untuk pembelajaran kita hari ini tentang pergaulan sehat. Nah, namun ada beberapa anak yang belum bisa mencapai ketuntasan untuk hari ini. Yang pertama itu ada Farel dan Aji. Ya, memang dari tadi perhatikan untuk Farel dan Aji ini memang sibuk sendiri ya. Nah, untuk Farel dan Aji nanti Pak kasih tugas tambahan di rumah, silakan kerjakan. Minggu depan silakan dikumpul ya. Tapi untuk yang lain sudah tuntas semua. Nah, dari pembelajaran kita tadi ada yang ingin merefleksikan? Silakan siapa? Sini, ya silakan Sini. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Pertama ialah pengertian dari pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pergaulan sehat ialah pergaulan yang aktivitasnya berupa hal-hal yang positif. Contohnya, ikut dalam organisasi di sekolah maupun di masyarakat, aktif dalam pembelajaran di sekolah. Dan pengertian dari pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang berisi aktivitas yang negatif. Contohnya, tawuran di luar sekolah maupun di sekolah dan bermalas-malasan tidak mengerjakan tugas, berteman dengan orang-orang yang berpacaran maupun yang minum minuman keras, dan masih banyak lainnya. Baiklah, sekian Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Sini. Sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi pergaulan sehat itu pergaulan interaksi antara individu dan individu atau individu dan kelompok dengan norma yang baik. Sedangkan pergaulan tidak sehat itu pergaulan yang bebas, ya, bukan bebas melewati batas-batas norma ketimuran. Pergaulan sehat tadi salah satu contohnya mengikuti organisasi, benar tadi kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya olahraga dan banyak lainnya. Sedangkan contoh pergaulan tidak sehat ya seperti yang kita lihat di gambar tadi, ada minum-minuman, kemudian ada banyak macam tadi dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, menggunakan media sosial untuk membuli, itu tidak bagus ya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, itu tentang pembelajaran tolak peluru.
Ya, silakan kalian cari di rumah, dalami apa itu tolak guru agar minggu depan ketika kita belajar tolak guru kalian sudah memahami. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan? Oke, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, Pak Tutup, Pak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.